Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini ketemu lagi dengan saya, Pak Ilmi. Mungkin kalian sudah tahu ya, sudah ada beberapa yang sudah ketemu saya untuk mapel TDO dan PDTO. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan soal-soal PTS. Tapi sebelum nanti saya sampaikan soal PTS-nya apa, akan saya tambahi beberapa materi tentang peralatan tangan atau peralatan kerja bangku yang harus kalian ketahui. Mungkin itu dulu mukadimah saya. Bisa kita lanjutkan pada part yang kedua. Baik, yang pertama palu. Ini palu konde ya, ini yang namanya konde karena ini mirip konde ya. Biasa pemakaiannya. Kemudian untuk menghasilkan momen yang kuat, maka ini ada space hitam. Ini untuk pegangan. Jadi kalau megang yang benar ya, areanya di sini. Bukan di sini ya. Ini salah ya, tapi di sini. Karena untuk mendapatkan momen pukulan yang lebih berat. Ini yang pertama, palu konde ya. Kemudian ini ada palu ini palu apa ini ya? Parafin ya? Plastik. Ya, palu plastik. Palu plastik ya, palu plastik. Ya, ini digunakan untuk media yang mungkin agak rawan bisa pecah ya. Jadi bisanya untuk blok motor kita pakai ini untuk malu ya, supaya tidak menghantam besi. Makanya beda dengan yang ini tadi, kalau ini besi tapi kalau ini plastik, sehingga untuk buka blok itu lebih aman pakai ini untuk kegiatan pukul. Ini palu plastik ya. Kemudian yang berikutnya ini palu karet ya, ini untuk mendapatkan ayunan yang agak berat ya, gunakan palu karet. Biasanya dipakai untuk untuk memukul karet juga, misalnya karet full step atau apa itu ya, dia pakai ini ya, supaya full stepnya itu tetap utuh, tidak rusak ya. Sehingga ini juga digunakan untuk karet, antar karet ya, pakainya palu ini. Oke, selanjutnya ini namanya kikir ya, macam-macam sekali. Jadi ada banyak macamnya kikir. Ini kebetulan kikir rata yang saya bawa, ini kikir rata. Ini gunanya untuk meratakan cara pegangnya ya, cara pegang yang benar, cara yang pegang benar ya, begini. Ini kikir rata. Kemudian ini juga ada kikir bulat. Ini untuk sesuatu yang ingin didapatkan secara oval ya, menggunakan kikir ini, kikir bulat. Atau untuk bagian-bagian yang kecil menggunakan kikir bulat. Untuk mengurangi bagian-bagian yang sempit ya, menggunakan palu kikir bulat. Mungkin saya berikan contoh untuk penggunaan kikir yang benar ya. Jadi untuk penggunaan kikir ya, posisi mungkin bisa dilihatkan untuk posisinya tetap tegak lurus ya. Bodi ini aerodinamiknya ini tegak lurus ya, tegak lurus. Kemudian arahnya ke sana ya, ini saat pemotongan. Kemudian pada saat balik ke sini itu mengangkat, tidak memotong, tidak menggores ya. Jadi untuk menggunakan kikir ini desainnya itu motongnya ke depan ya, ke belakang ngangkat ya, sehingga akan didapatkan hasil yang maksimal ya, Ini motongnya ke depan, ke belakang tidak motong ya, tidak motong. Oke, cara pegangnya atau gini ya, gini tangannya, badan tegak lurus ya,
lurus, sehingga akan menghasilkan permukaan yang rata. Mungkin itu ini untuk kikir. Kemudian lagi ini gergaji. Nah, ini andang gergaji ya, andang gergaji. Ini bisa di setel. Ini penyetelnya, ini gergajinya ya. Nah, masukkan sini. Konsepnya sama seperti kikir ya, cara pegangnya yang benar ya, cara pegangnya benar ya, sama tegak lurus, posisi badan tegak lurus ya, badan tegak lurus. Motongnya sama ke arah ke depan ya, tidak ke belakang, jadi ke depan motongnya, gitu seterusnya ya, sehingga didapatkan hasil yang yang segaris atau lurus, tidak menggok lah istilahnya ya, lurus ini. Oke, berikutnya ini adalah sikat ya, ini untuk membersihkan terak atau membersihkan kotoran di plat baja hasil hasil benda kerja pengerjaan setelah dilas atau mungkin setelah perawatan selesai, alat-alat yang dibersihkan ini untuk sikat baja. Kemudian ini alat yang lain, ini tang kombinasi ya, ini tang kombinasi biasa. Kemudian ada lagi tang potong ya, bentuknya seperti ini, tang potong. Nah, tang potong untuk motong ya. Kemudian yang ini tang cepret ya. Di sini ada fungsinya untuk menahan. Jadi untuk mendapatkan cepetan yang tetap, maka ini ada penguncinya ya, ada penguncinya. Kemudian untuk buka ini ya, kita tekan ke bawah, nah ini dia akan buka ya. Ini tang cepret, ini biasa dipakai untuk pengelasan, sehingga tidak perlu pegang ya, tidak perlu megang. Kemudian ada lagi ini klem C, ini digunakan untuk pemegang benda kerja supaya stabil ya, untuk pengelasannya klem C ya, namanya klem C. Nah, ini digunakan mungkin untuk saat pengelasan, ini sangat dibutuhkan ya. Kemudian tak kalah pentingnya lagi, ini adalah penitik ya. Penitik digunakan untuk membuat titik sebelum benda kerja itu dibur ya, membuat titik sebelum benda kerja itu dibur. Jadi misalkan kita mau ngebur ya, ini kita buat titik, kita pukul, sehingga ini akan ada bekas titiknya, Nah, habis itu kemudian baru kita bur tangan bisa atau bur duduk bisa ya. Penitik namanya penitik. Jadi SOP untuk ngebur dititik dulu ya, jangan lupa kalau SOP untuk ngebur dititik dulu. Oke, baik, untuk soal PTS kali ini mudah saja ya. Jadi kalian cukup meresum atau meringkas buku teknologi dasar otomotif ya, nanti bisa pinjam di perpustakaan ya. Teknologi dasar otomotif, ini jilid 2 ya, jilid 2 ya, jilid 2. Oke, sekali lagi tugasnya adalah soal PTS-nya merangkum halaman 162 ya. Diingat 162. Oke, 162. Kemudian sampai dengan halaman 170, nomor 10 nih ya, nomor 10 ya. Jadi di sini itu ada ringkasan materi dan soal tes. Ini soalnya, ini jawabannya. Kamu cukup tinggal menulis ya di sini ya. Oke, jadi silakan nanti untuk PTS-nya ya, jadwal saya hari Jumat itu kamu pinjam buku di perpustakaan TDO ya, Teknik
teknologi dasar otomotif. Teknologi dasar otomotif tugasnya adalah merangkum halaman 162 sampai dengan 170. Oke, itu kamu tulis di lembar folio, kamu catat, kemudian kalau sudah selesai kamu kumpulkan di meja saya, ya. Kemudian kamu kumpulkan di meja saya. Terus untuk absennya, silakan kalian komen di dalam video ini, tulis hadir, ya. Misalkan TSM1 Tito, nah, hadir, nah gitu ya, absennya itu aja. Komen di bawah ini, di bawah ini, di video ini, ya. Cukup komen hadir, ya. TBSM1 Tito misalkan itu, ya. TBSM2 Mariono, nah, misalkan itu, terserah, ya. Oke, saya kira itu absennya, ya. Jadi sekali lagi PTS-nya adalah merangkum halaman 162 sampai 170. Ditulis dalam lembar folio, kemudian selesai kamu kumpulkan di meja saya. Oke, saya kira itu untuk soal PTS kali ini. Selamat mengerjakan, ya. Semoga lancar-lancar saja, ya, dikerjakan semua, jangan ada yang tidak mengerjakan. Saya kira itu. Oke, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.